Hai leaders, selamat datang di channel podcast Executive 101. Ini edisi perdana dari The Avalon Consulting. Saya Nandine Fatiastuti, CEO The Avalon Consulting, dan saya bersama dengan Master Coach dari The Avalon Consulting, Coach Eko Nugroho. Halo, Coach Eko. Halo juga Ibu Nenden. Ada banyak hal isu tentang kepemimpinan yang akan kita bahas di podcast Executive 101 ini dengan Coach Eko Nugroho. Dan sebelumnya tentu saja kita perlu kenalan dulu dong, siapa sih Coach Eko Nugroho. Silahkan Coach. Halo leaders, apa kabar semuanya? Saya Eko Nugroho, saya 28 tahun berkarir di perusahaan tambang terbesar di Indonesia, dan posisi terakhir saya adalah Vice President untuk Learning and Development. Jadi kepemimpinan bukan hal yang asing buat saya. Saya ikut juga membidani Leadership Academy di perusahaan saya waktu itu. Dalam perkembangannya saya melihat banyak leader-leader yang saat ini menjadi pemimpin di negeri ini itu jauh dari apa yang seharusnya dilakukan. Nah, itu menjadi keprihatinan saya dan saya ingin memperkenalkan leadership baru yang mungkin berbeda dengan leadership atau kepemimpinan yang selama ini ada di literatur atau di kalangan bisnis yang ada saat ini. Terima kasih perkenalannya Coach Eko. Dan ini juga yang melatari lahirnya The Avalon Consulting. Betul. Yang membuat kita kemudian merasa bahwa ini ada satu ceruk Coach Eko yang perlu kita bukan garap kali ya, maksudnya mungkin lebih ke edukasi untuk raising awareness ya, bahwa sebetulnya leadership itu bukan hanya soal jabatan ya. Betul. Coach Eko, kita di The Avalon Consulting melihat leadership itu bukan soal jabatan yang tergantung pada SK ya. Betul. Mungkin Coach Eko bisa jelaskan bagaimana Avalon Consulting melihat posisi leadership itu sendiri. Kita mulai dengan apa yang dibahas dalam buku yang berjudul 5 Level Leadership atau 5 level kepemimpinan karya James C. Maxwell ya. Maxwell mengatakan ada 5 level kepemimpinan yang dimulai paling dasar adalah position. Jadi seorang itu menjadi leader atau pemimpin karena posisinya yang tadi disebutkan oleh Ibu Nenden bahwa seseorang itu menjadi pemimpin karena SK atau surat keputusan, dan itu yang banyak terjadi di Indonesia. Jadi bukan karena dia memang seorang leader, tapi memang dia itu diangkat oleh sebuah surat keputusan menjadi seorang leader. Otomatis bawahannya melihat atau ikut atau mengikuti apa yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh si leader ini, ya karena memang ketakutan untuk supaya tidak dipecat atau takut nanti bonusnya berkurang gitu. Jadi ini level yang paling dasar dari 5 level versi John Maxwell. Ada beberapa lagi yang lain, misalnya adalah karena dia itu komunikasinya bagus. Paling gampang saya menceritakan sebagai pemilihan ketua RT atau RW. Orang itu dipilih atau jadikan leader karena memang orang itu punya komunikasi yang bagus, dia itu bisa membuat orang nyaman dengan dirinya. Nah, itu level berikutnya. Ada effort dari si pemimpin itu untuk menarik dari sekelilingnya untuk ikutin apa yang dia inginkan gitu ya, atau dia impikan. Nah, ini yang disebut dengan level kedua karena dia relationship, hubungan yang baik. Yang ketiga adalah yang disebut dengan production. Jadi seorang leader itu dipilih karena telah meninggalkan track record yang baik. Paling gampang adalah kita melihat kepemimpinan gayanya Pak Jonan. Dia itu berhasil membuat PT KAI sukses, mentransformasi yang tadinya kita melihat orang bergelantungan atau berdiri atau duduk di atas kereta api menjadi tertib seperti sekarang ini. Nah, Pak Jonan ini adalah tipe dari kepemimpinan
production. Artinya dia menunjukkan past track record yang bagus ya, sehingga orang mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jonan. Level berikutnya adalah disebut dengan people development. Nah, ini adalah level berikutnya bagaimana seorang pemimpin yang mengembangkan atau menyiapkan anak buahnya atau subordinate-nya itu bisa menjadi seperti dirinya. Itu level yang lebih tinggi lagi dibandingkan level yang memang saya bisa menunjukkan saya berkarya yang baik gitu kan. Nah, level terakhir itu yang disebut dengan pinnacle leader atau orang yang mempunyai karisma yang dipimpin karena dia memang saya banget loh gitu. Saya tuh direpresentasikan oleh pemimpin seperti ini. Level 5 itu saya suka mengasosiasikan dengan Bung Karno, Bu Nenden. Bung Karno adalah level bagaimana dia punya karisma yang hebat dan dia bisa menggerakkan rakyat Indonesia bersama-sama berjuang demi mempertahankan kemerdekaan. Nah, Avalon itu dengan Sigma leadership-nya melihat bahwa saat ini di Indonesia itu lebih banyak orang itu jadi pemimpin karena SK. Betul. Jarang orang seperti Pak Jonan, gitu kan. Ya kalau level RW ya RT kan ya impact-nya imbasnya nggak besar. Jadi kita harus cari pemimpin yang seharusnya itu bisa di level paling nggak level production atau syukur-syukur bisa level ke people development level 4 dan pinnacle leader. Nah, Avalon ini aim-nya adalah membentuk sebuah atau seorang pemimpin atau beberapa pemimpin yang bisa di level 4 bahkan di level 5. Itu harapan kita. Betul sekali Coach Eko, karena memang di keseharian kita dalam berbagai bidang, mungkin di birokrasi, di organisasi, di bisnis gitu ya, rata-rata kan yang jumlah terbanyak yang paling bawah ya, betul. yang level 5. Gitu. Dan kalau kita lihat dari angka korupsi indeks, KPK, itu semua kan karena terbawah itu, karena SK. Betul, jadi penghayatan akan peran itu sendiri juga masih sangat minim ya. Bahkan mungkin mereka sendiri tidak paham sebetulnya peran leadership itu harusnya seperti apa. Betul. Gitu. Nah, sementara di Avalon kita melihat leadership itu bukan sebatas semata-mata selembar kertas SK ya, dan bahkan kita mencari sosok seperti seorang Pak Jonan aja cukup langka ya, Pak Eko ya. Nah, itu mungkin dari Coach Eko sendiri, maksudnya untuk minimal kita bisa ke level pemimpin yang ketiga aja gitu. Mengingat ini sendiri secara jumlah ya di Indonesia ini masih cukup langka. Apa sih sebetulnya yang cukup krusial sebagai core-nya untuk bisa naik kelas ke level 3 itu dulu? Oke. Jadi kebanyakan ilmu kepemimpinan atau literatur tentang kepemimpinan itu lebih menggarisbawahi teknik-teknik bagaimana mempengaruhi orang lain agar bisa mencapai tujuannya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah get things done through other people. Jadi ilmu kepemimpinan diibaratkan adalah mencapai tujuan melalui orang lain gitu ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain. Nah, Avalon menawarkan hal yang berbeda, Bu Nenden. Kita fokus memperbaiki diri sendiri. Jadi pemimpin itu harus dimulai memimpin dirinya sendiri. Nah, setelah itu terjadi, teknik-teknik yang ada itu lebih mudah dilaksanakan, dan kadang-kadang nggak usah dipelajari juga muncul sendiri gitu. Jadi Pak Jonan berhasil membangun PT KAI ya, kan dihadapkan pada pilihan. Dia menaikkan gaji karyawan dulu, karyawan PT KAI, atau dia merombak dulu gitu. Jadi tapi dia melihat bahwa harus dimulai dari karyawannya sendiri, disejahterakan dulu. Karena karyawannya sejahtera itu akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada customer-nya. Nah, ini yang juga diajarkan dalam Avalon. Jadi dimulai dengan kitanya berubah dulu, baru kita bisa merubah customer kita gitu ya untuk lebih baik lagi. Subordinate kita juga bisa lebih baik lagi. Jadi itu yang membedakan antara Avalon dan atau Sigma leadership dengan yang lainnya.
Karena dimulai dengan menjadi pemimpin dirinya sendiri. Dengan kata lain, pemimpin di Avalon atau Sigma Leader adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya. Gitu. Karena hanya pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendirilah yang bisa menjadi teladan ya. Betul. Contohnya, kalau kita bicara level keempat kepemimpinan, yaitu adalah people development. Ya. Seorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri akan sulit dia bisa mendidik anak buahnya untuk menjadi seperti dia. Kenapa? Karena dia akan merasa jabatannya terancam. Ya. Pada saat dia itu belum selesai dengan dirinya, dia masih punya ambisi, punya keinginan untuk di posisi yang sama, dia tidak akan pernah berhasil mendidik anak buahnya seperti dia, atau bahkan lebih baik dari dia. Itu akan sulit sekali. Tapi bagi mereka yang sudah selesai dengan dirinya, dia tahu apa tujuan organisasi yang lebih besar lagi, dia akan tidak takut digantikan, dia tidak takut lagi kehilangan pekerjaan, tidak takut hal-hal yang sifatnya adalah egoistik gitu ya. Orang-orang seperti ini biasanya malah dia sudah memikirkan hal yang lebih besar lagi. Karena dia dengan mudah cari pekerjaan lain, dia bisa pindah tempat lain gitu ya. Karena orang-orang seperti itu sudah mengerti bahwa yang kita lakukan adalah kepentingan lebih baik yang lebih besar lagi, atau the greater goods gitu ceritanya gitu. Jadi ya seperti itu saya ceritakan bahwa untuk bisa mencapai level 3, 4, apalagi 5, diperlukan pemimpin yang selesai dengan dirinya sendiri. Itu kunci banget ya Coach Eko, karena sebetulnya kita mungkin tidak asing dengan culture perusahaan atau organisasi atau birokrasi yang dimana untuk mencapai posisi pemimpin itu segala cara dilakukan. Betul. Karena melihat itu adalah sebuah prestis, sesuatu yang memang memang harus dicapai sebagai pembuktian atau apapun ya, bukan sebagai sebuah hasil ya mungkin. Sehingga ketika sudah memegang jabatan itu nggak mau dilepasin dong gitu kan. Dan berusaha ini kan akhirnya kemudian jadi kompetisi yang tidak sehat ya, dan itu tentu saja mempengaruhi kinerja organisasi. Betul. Bagaimana menurut Coach Jadi Eko? gini, pemimpin yang telah selesai dengan dirinya, dia akan memandang teman kerjanya atau atasannya itu sebagai teman berkolaborasi. Tidak dianggap sebagai pesaing, karena dia tahu, dia sadar bahwa dirinya itu hanya perlu melakukan yang terbaik dari versinya dia. Seorang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, dia hanya akan mengatakan bahwa kalau memang itu jatah saya untuk menjadi di posisi itu, ya itu akan terjadi. Kalau enggak, ya sudah, saya akan tetap melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Nah, ini dasar dari akhirnya terjadi kolaborasi yang indah di antara para tim member atau para karyawan yang ada. Karena kolaborasi itu tidak akan terjadi bila tidak ada orang-orang yang telah berendah hati untuk mau sharing ya. Dibedakan antara kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi tentunya. Nah, level yang paling tinggi dalam kita bekerja dalam grup adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah sesuatu yang tercipta karena masing-masing memberikan yang terbaiknya. Dan akan tercipta yang disebut dengan sinergi, sesuatu penjumlahan dari 3 kelompok, 1, 2, 3 menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif, yang benernya mungkin 11 atau 13 gitu ya. Jadi itu dibutuhkan tentunya adalah orang-orang yang telah mau melepaskan egonya, selesai dengan dirinya, dan siap menerima hal baru dan berkolaborasi bersama membentuk sebuah karya yang luar biasa. Gitu. Jadi memang akhirnya Bu Nenden, semua itu akan lebih mudah yang seperti saya ceritakan kalau kita sudah bisa melepaskan ego-ego kita dan kita telah selesai dengan dirinya. Tanpa itu memang jadinya tidak mudah. Dan itu juga dulu saya alami seperti itu. Gitu. Iya. Jadi mungkin kalau analogi yang paling mudah ya Coach Eko, mungkin seperti orkestra ya. Yeah. Nah, dan ini ada konduktor yang mengorkestrasi semua alat musik gitu kan dengan
jenis suaranya yang berbeda, Ya, ya. tapi bisa memainkan satu lagu Betul. bersama dengan Betul. harmoni ya. Ya, ya, ya. Oke, jadi memang kuncinya adalah tadi Ya. selesai dengan dirinya sendiri, Betul. sehingga kemudian pintu-pintu kolaborasi itu bisa Betul. terbangun ya. Kan tidak mungkin lah pemain flute tiba-tiba maunya sendiri gitu kan, atau pemain violin, biola itu juga maunya sendiri, tapi kan harus ikutin. Kalau mau egonya kan tentunya kan, saya pengen lebih kelihatan keren, saya akan main lebih banyak lagi, kan nggak boleh begitu kan, gitu ya. Nah itu memang harus disiplin gitu ya, untuk kita bisa. Tapi pemain orkestra itu karena sudah baku lebih gampang lah gitu. Tapi kalau dalam sehari-hari dalam dunia korporasi, dalam dunia kerja, itu tidak semudah kita dalam bermain di orkestra. Karena orkestra itu kan udah jelas kamu segini, gini gitu ya. Tapi kalau di dalam korporasi, di perusahaan itu banyak variasi-variasi yang harus dikerjakan, harus dimainkan, harus dirubah, harus diperbaiki gitu ya. Yang itu akan lebih mudah kalau para pemainnya, aktornya itu orang-orang yang sudah bisa meluruhkan egonya. Gitu, Ya, menarik sekali ini perbincangan edisi perdana kita, Coach Eko, dan karena itu memang yang menjadi fondasi ya, bagaimana peran kepemimpinan dimanapun, di organisasi apapun skalanya, bahwa untuk bisa menjalankan itu dengan maksimum, sehingga kemudian bisa berkolaborasi, menghasilkan satu karya yang berdampak, gitu kan. Itu semua kuncinya adalah tadi yang Coach Eko sampaikan adalah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, demikian leaders, perbincangan kita di edisi perdana podcast Executive 101. Masih ada banyak isu-isu menarik yang akan kita bahas bersama Coach Eko, yang tentu saja jangan sampai dilewatkan karena ini pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nenden Fatiastuti. Saya Eko Nugroho. Sampai jumpa. The Avalon Consulting. Creating authentic leaders.